Inyoman Sukena akhirnya dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Sidang lanjutan sidang dari Inyoman Sukena kembali digelar pada Jumat siang di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam sidang kali ini agenda jaksa membacakan tuntutan terhadap Inyoman Sukena. Dalam tuntutannya, jaksa menuntut Inyoman Sukena bebas dengan alasan tidak memiliki niat jahat untuk membunuh dan menyakiti hingga memperjualbelikan landak Jawa yang ia pelihara. Untuk itu, jaksa meminta majelis hakim membebaskan Inyoman Sukena dari segala tuntutan yang ada. Mengenai hal ini pemirsa, kami ajak Anda berbincang langsung dengan kuasa hukum Inyoman Sukena, ada Pak Gede Pasek Suardika. Selamat malam Pak Gede Pasek. Selamat malam, Mbak Caca dan Mbak Ken. Ya. Apa kabar semua? Ya, sehat juga. Pak. Baik, Pak Gede Pasek, hari ini tadi sudah dijalani sidang tuntutan dan jaksa ini menyatakan Inyoman Sukena dituntut bebas. Bagaimana respon Pak Gede Pasek sebagai kuasa hukum mewakili tentunya Inyoman Sukena atas tuntutan bebas dari jaksa ini? Iya, yang pertama tentu kami apresiasi ya, setinggi-tingginya karena memang walaupun langka, jarang JPU menuntut bebas, tetapi itu memang memungkinkan terjadi. Karena memang dakwaan yang dibawa oleh JPU itu dihadirkan di persidangan, diuji fakta sidangnya. Kalau memang tidak memenuhi syarat untuk dituntut secara pidana, maka tuntutannya adalah bebas. Itu adalah kewajiban juga. Jadi kami apresiasi sikap jaksa seperti itu, sehingga proses ketidakadilan tidak harus terus berlanjut gitu loh. Dan Pak Inyoman Sukena juga merasa sangat senang. Beliau juga kebetulan sekali tadi pas ulang tahunnya yang ke-39. Jadi saya akan mendapatkan kado tuntutan bebas, tapi ini masih tuntutan ya, belum putusan bebas. Jadi tuntutan bebas, lalu kami juga mengajukan pledoi juga sama permohonannya bebas. Jadi baik JPU maupun PH sama-sama meminta bebas. Hanya perbedaannya adalah kalau JPU mengatakan bahwa tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat dalam proses itu, sehingga proses yang disebutkan melanggar Undang-Undang 5 tahun 90 itu dianggap terpenuhi tetapi tidak ada niat jahat, sehingga harus dibebaskan. Jadi ada alasan penghapus pidana di dalamnya. Tetapi kami dari TMPH memandangnya agak berbeda. Kami menganggap ini tidak memenuhi kualifikasi untuk pasal pemidanaan, sehingga unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka terdakwa harus bebas. Sama-sama nuntut bebas, tapi cara pandang hukumnya yang agak sedikit berbeda. Ya. Pak Gede Pasek Suardika, ini mungkin untuk mengingatkan informasi juga bagi publik karena kasus dari Pak Inyoman Sukena ini kemudian sempat viral juga ya di sosial media. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya bagaimana sih kronologi dari kasus ini sehingga Inyoman Sukena ini harus berhadapan atau menjalani proses hukum? Ya, jadi pertama begini, sebenarnya ini kecelakaan proses hukum. Kenapa begitu? Karena aslinya adalah proses itu kejadiannya terdakwa ini mendapatkan anak landak dari mertua kakaknya yang kebetulan petani, di mana hama. Jadi di desa itu landak ini kategorinya hama, bukan satwa yang dilindungi. Ini beda tafsir antara petani dengan BKSDA. Dengan mungkin pemerintah yang menyatakan itu sebagai hewan yang dilindungi. Bagi petani itu adalah hama karena merusak ladang, umbi-umbian dan sebagainya, itu kelapa. Jadi itu yang banyak dirusak oleh landak. Lalu ketika diusir dan sebagainya, ditemukan ada 2 anak landak. Nah, karena si Inyoman Sukena ini orang yang senang dengan binatang dan sebagainya, kasihan landak kecil ini, lalu dipeliharalah. Diambil dari mertuanya, mertua kakaknya, lalu dia rawat, dia gemukkan, dia rawat dengan penuh kasih sayang, sehingga landak ini tumbuh dengan sehat sekali dan kemudian berkembang biak, beranak menjadi 4. Jadi sudah dari 2 menjadi 4. Nah, landak ini menjadi semacam bagian keluarga tambahan di keluarga besar daripada terdakwa.
Nah, tiba-tiba kemudian kedatangan dari penyidik untuk memproses, katanya ada temuan satwa yang dilindungi di tempat itu. Nah, sebenarnya yang sempat dipertanyakan awal kan ada di sana jalak Bali. Yang bilang kakaknya adalah salah satu pencinta satwa dan bagian yang mengikuti CSR, sebuah perusahaan yang khusus untuk merawat jalak Bali dan mengembangbiakkan dan melepas liarkan jalak Bali. Sehingga surat-suratnya lengkap. Nah, ketika dilihat jalak Bali ini surat-suratnya lengkap, polisi melihat di situ ada landak, gitu ceritanya. Ini fakta sidang ya. Okay. Melihat ada landak, lalu landak itu ditanyakan. Ternyata tidak ada surat-surat. Lalu polisi berkoordinasi dengan BKSDA. Jadi dari jam setengah 12, jam 2 BKSDA datang, lalu menyatakan itu satwa yang dilindungi dan karena tidak punya surat, kemudian disita. Okay. Nah, dalam proses penyitaan juga terjadi peristiwa yang cukup kalau secara psikologi ada ikatan batin antara terdakwa dengan binatang peliharaannya, karena diambil oleh BKSDA itu tidak bisa, berontak lah. Lalu kemudian polisi juga tidak mengambil, malah lebih jauh posisinya. Akhirnya terdakwa yang kemudian mengambil landak itu untuk dipindahkan ke keranjang kandang kecil yang sudah disiapkan oleh BKSDA. Lalu dipindahkanlah. Jadi si landak ini justru nurutnya sama Pak Nyoman. Jadi dia dipindahkan semua ke 4 ekor itu lalu dibawa. Namun besoknya kemudian yang bersangkutan diproses, kemudian resmi menjadi tersangka. Nah, jadi proses inilah kemudian membuat yang bersangkutan bingung. Kenapa jadi tersangka, hewan sudah diambil dan sebagainya, namanya orang desa kan. Nah, ternyata kasusnya sampai ke pengadilan. Nah, ini kemudian membuat goncang, apalagi sebelum masuk pengadilan juga kemudian dipenjara kan, dimasukkan dalam rutan. Tentu menimbulkan kehebohan tersendiri di desa dan di keluarga besarnya. Apalagi Pak Nyoman ini kan punya anak 2 kecil. Pak, akhirnya istrinya berhenti bekerja untuk mengurus 2 anaknya. Pak Gede Lalu kakak-kakaknya mengurus mereka. Sementara Pak Nyoman masuk penjara gitu. Baik Pak Gede Pasek, kita sudah menangkap kronologinya seperti apa. Nah, mungkin bisa diinformasikan lebih lanjut, sekaligus juga kami ingin mengkonfirmasi betul nanti agenda berikutnya pada tanggal 19 September. Dan agendanya seperti apa, lalu optimisme dari pihak Pak Inyoman Sukena seperti apa menghadapi nanti sidang berikutnya. Agendanya putusan? Iya, pada tanggal 19 nanti direncanakan agendanya putusan dari Majelis Hakim. Jadi karena permintaan dari tuntutan dari JPU dan permintaan dari pihak sama, tinggal nanti pertimbangan hukum yang mana yang akan dipakai oleh Yang Mulia tentu kita tunggu. Tetapi yang saya masih ingat sekali pesan dari Pak Inyoman Sukena kepada seluruh netizen, seluruh tokoh-tokoh dimanapun berada, beliau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena kalau tidak ada kekuatan netizen, no viral, no justice, mungkin Pak Nyoman masih tetap di dalam tahanan dan anak istrinya harus kesulitan menghadapi kehidupan karena memang kepala keluarganya sudah tidak ada lagi untuk bisa menghidupi anak istrinya. Jadi beliau betul-betul mencurahkan rasa terima kasihnya itu berulang kali, menitipkan kepada saya agar ini disampaikan kepada masyarakat. Karena tanpa kekuatan masyarakat, dia menyadari pasti beliau masih ada dalam tahanan. Baik, terima kasih Pak Gede Pasek Suardika malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita nanti akan ikuti bagaimana sidang putusan yang akan berlangsung pada 19 September 2024 atas Inyoman Sukena.